tanpa melihat ke belakang, dan melihat ke belakang pun tidak terlampau jauh, walaupun memang suka tidak suka pembicaraan sejarah tidak bisa kita hindari posisinya. Sejak Amerika memenangkan Perang Dunia Kedua, sesungguhnya muncul kesadaran yang luar biasa bahwa Amerika akan menjadi dan harus mempertahankan posisinya sebagai adidaya global. Walaupun saat itu antara Amerika sebagai blok barat dengan sekutunya berhadapan dengan Rusia dengan sekutunya sebagai blok timur posisinya. Tetapi blok barat sudah mencanangkan beberapa kebijakan strategis. Misalnya ketika blok barat bicara NATO, maka blok timur bicaranya fakta Warsawa. Nah, ternyata ketika kita bicara NATO dalam penelusuran saya menemukan itu dalam pembicaraan terbatas di Bilderberg. Di Bilderberg itu pada tahun 66, setelah tepatnya Marshall Plan berjalan. Jangan lupa Marshall Plan adalah dalam rangka mengglobalisasikan dolar dan mengglobalisasikan sistem industri serta sistem pemikiran pembangunan barat posisinya. Jadi ada 3 Marshall Plan tujuannya. Pertama adalah mengglobalisasikan dolar, yang kedua adalah mengglobalisasikan sistem perindustrian perdagangan, dan yang ketiga adalah tetap menerima posisi perusahaan-perusahaan asing dari Amerika di negara-negara yang menjadi sasaran. Nah, karena itu dibutuhkan satu kekuatan militer baru dalam rangka menjaga apa yang disebut dengan perdamaian dan stabilitas. Istilah mereka bagus sekali, peace and stability. Bahkan ditambah dengan prosperity. Jadi peace, prosperity, dan stability gitu posisinya. Perdamaian, kesejahteraan, dan kestabilan. Nah, di tahun 66 itu ternyata Bilderberg sudah membicarakannya. Bagaimana posisi NATO sebagai tentara dari militer dari kekuatan Atlantik yang sesungguhnya berintikan adalah Amerika. Di tahun 66 itu saja sudah ada penegasan tentang besarnya pasokan Amerika kepada NATO sebesar 3%. Nanti ini berhubungan dengan pernyataan Trump yang mengkritik negara-negara Eropa yang tidak terlampau banyak menyumbang keberadaan NATO, sementara Amerika tetap menyumbang NATO sebesar 3 sampai dengan 4%. Nah, dan tahun 66 itu Bilderberg tidak hanya bicara tentang posisi NATO yang berintikan Amerika, tapi juga bicara tentang masa depan perindustrian dan perdagangan posisinya. Nah, ternyata dia menghadapi cukup banyak gelombang. Gelombang itu muncul dari negara-negara berkembang yang baru merdeka di PBB posisinya. Maka pada tahun 72-an ketika terjadi Nixon shock posisinya, Nixon dianggap terlampau banyak memberi kesempatan kepada negara untuk bicara pengendalian harga dan upah. Dan pada saat yang sama, pada saat itu, Henry Kissinger sudah didatangi oleh keluarga Rockefeller. Henry Kissinger diajak bicara tentang membentuk satu badan yang mengimbangi kekuatan PBB agar pengendalian negara-negara dunia cukup lebih efektif. Apa alasannya? Alasannya karena PBB sudah diisi oleh negara-negara berkembang dan dianggap negara-negara berkembang sudah bersikap radikalis posisinya. Nixon tidak happy dengan posisi itu. Nixon tidak happy dengan situasi yang dibuat oleh kelompok ini, dan Nixon tetap menerbitkan kebijakan apa yang disebut dengan pengendalian harga dan penentuan upah. Nanti ketika kita bicara tentang penentuan upah, di sini kelihatan ada sejumlah ekonom yang di Indonesia tepatnya
yang setuju dengan pengendalian upah dengan cerita free floating exchange rate pada upah itu sendiri gitu ya, flexible price istilahnya, harga upah yang fleksibel jadi diserahkan itu. Sementara pada Nixon berpikir ini justru penetapan fixed rate, rigid price posisinya. Nah, sikap Nixon tidak disukai. Sikap Nixon tidak disukai, dan Anda bayangkan kekuatan ini bisa menjatuhkan Presiden Amerika. Orang taunya Nixon jatuh karena Washington Gate atau skandal Washington. Di satu sisi benar, memang ada skandal Washington, tetapi posisi sesungguhnya juga karena Nixon dianggap berseberangan dengan kelompok Bilderberg yang tidak setuju pada kebijakan Nixon saat itu. Anda mesti tahu bahwa yang namanya pertemuan-pertemuan Bilderberg itu selalu dihadiri oleh orang-orang penting di negeri barat. Misalnya Tony Blair sebelum menjadi, waktu itu masih jadi anggota parlemen, juga hadir dalam pertemuan Bilderberger sebelumnya. Begitu juga Bill Clinton posisinya juga hadir di situ posisinya. Begitu juga Pangeran atau Raja Belanda hadir juga di posisi pertemuan-pertemuan Bilderberg posisinya. Nah, kalau kita lihat demikian strategisnya pertemuan itu, maka peristiwa jatuh bangunnya kapitalisme Amerika itu selalu menjadi pembahasan menarik di Bilderberg. Mereka selalu bicara tentang the future capitalism misalnya. Pertemuan terakhir di Montreux misalnya, mereka tetap bicara the future capitalism. Bagaimana masa depan kapitalisme di dunia, yang ini ternyata berhubungan dengan apa yang mereka agendakan di tahun 96-97 posisinya. Nah, kita mundur lagi ke belakang, ketika katakan Bill Clinton yang jadi presiden Amerika, Bill Clinton pun pernah hadir dalam pertemuan di Bilderberger posisinya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ada peristiwa penting di balik Bilderberger, dan ternyata semua peristiwa yang muncul di Bilderberg dalam pembahasan rapat mereka statusnya rahasia. Maka pada 2007-an, bahkan sejak awal abad 21, kehadiran Bilderberg sudah dicurigai oleh kelompok masyarakat kritis di barat. Sehingga mereka bilang, kenapa mesti bersembunyi jika tidak ada yang rahasia? Atau sebaliknya, kenapa mesti berrahasia jika semuanya terbuka gitu loh. Itu istilah nothing hiding for the secrecy misalnya. Tidak perlu disembunyikan jika memang tidak ada yang rahasia, istilah mereka.